malam kepada teman-teman. Siap. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada acara konseling kelompok pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik ya. Sebelum memulai pada acara konseling kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa selesai. Apakah teman-teman di sini sebelumnya udah pada saling kenal? Belum. Oke, kalau belum kita perkenalan terlebih dahulu ya. Sebutkan nama kalian sama terakhir kalian nonton. Nontonnya sama siapa? Oke, baik. Saya mulai dari sebelah kanan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Mansur. Terakhir saya nonton Pengabdi Setan. Kamu siapa nih merasa ya? Perkenalkan, nama saya Sari Lidat. Terakhir film yang saya tonton Mira Show-in. Perkenalkan, nama saya Nur Atika. Film yang terakhir saya tonton Hello Ghost. Perkenalkan, nama saya Nandini Sana. Film yang terakhir saya tonton itu Exodus. Perkenalkan, nama saya Rizka Gina. Film yang terakhir saya tonton itu Sama Seperti Nadia Exodus. Oke, baik. Di sini kalian sudah saling memperkenalkan diri ya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lutfia Sanusi. Film yang terakhir saya tonton film Pengabdi Setan. Sama dong. Oke. Di sini kita sudah saling perkenalan ya. Coba saya tanya dulu ya, takutnya lupa. Nadia ya. Nadia, coba sebutkan ini nih nama sama terakhir kali nonton. Namanya itu Sari Lida. Terakhir film yang terakhir ditonton itu Miracle 7. Baik, benar? Benar. Maul, coba sebutkan ini nih yang di sampingnya Sherly. Siapa namanya? Nurul Atika. Terus film yang nonton terakhir itu Hello Ghost. Oke, benar? Rista, coba sebutkan apa namanya teh ini nih. Ini nih. Namanya Ma'ul. Film yang saya ditonton yaitu Pengabdi Setan. Tadi teman-teman sudah memperkenalkan diri ya. Terus sekarang apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Apakah teman-teman tahu konseling kelompok itu apa? Enggak. Jadi konseling kelompok itu suatu layanan yang ada di bimbingan konseling. Di dalamnya menggunakan dinamika kelompok yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang ada di diri anggota kelompok. Fungsi konseling kelompok yaitu pengentasan permasalahan. Bagaimana teman-teman sampai sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Di dalam konseling kelompok ini kita semuanya harus terbuka. Tidak ada yang dirahasia-rahasiakan. Terus kita semuanya yang mempunyai masalah, kita semuanya harus terbuka. Terus kita semuanya harus secara sukarela. Apakah teman-teman di sini semuanya sukarela dalam melakukan konseling kelompok ini? Baik. Di sini juga kita harus merahasiakan semua apa yang sudah teman-teman ceritakan
menceritakan, baik itu dari diri kita maupun dari orang lain. Jadi jangan sampai permasalahan ini harus kita rahasiakan semuanya ya. Baik, sebelum kita menceritakan semua permasalahan yang ada di dalam teman-teman, sebaiknya kita ucapkan ikrar dulu ya. Nanti saya ucap, nanti kalian ikutin ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saya dengan ini menyatakan bahwa bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, merahasiakan segala data dan keterangan yang diperoleh dari klien saya atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, itu ikrar dalam konseling kelompok ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke tahap inti, apakah teman-teman ada yang mau izin ke kamar mandi dulu? Apa ada yang mau makan? Tidak. Oke, jika tidak, apakah dari teman-teman ada yang mempunyai permasalahan? Jika ada, apakah permasalahannya ingin dibantu diselesaikan? Saya Kak. Iya, silakan. Jadi ceritanya gini, saya bimbang Kak. Intinya saya bingung kan, saya ngekos di depan kampus. Saya bingung antara melanjutkannya atau enggak. Sedangkan di satu sisi lain teman kosan saya itu pada berhenti dari kosan, soalnya kan yang lainnya pada magang, yang satunya lagi kan sedang KKN dia semester 6, saya kan di situ semester 4, tapi saya ngekos sama kantin gitu. Saya di sini bimbang antara meneruskannya apa enggak, sedangkan di kosan tersebut saya juga tidak merasa nyaman gitu kan, karena kalau sendiri kan sepi, itu mah suasana itu kayak sepi gitu Kak, kayak kebon gitu kan, sepi. Makanya sayanya kayak enggak nyaman gitu kalau sendirian. Saya bingung Kak, gimana ya, maksudnya saya mau pindah juga tanggung gitu kan, mau libur, tapi saya diam di situ juga saya sendiri pulang bayar kosannya 700.000. Jadi saya bingung antara meneruskannya apa enggak gitu. Sedangkan saya juga udah bilang ke ibu kos bahwa saya ini sekarang sendiri, tapi ibu kosnya tetap aja bilang 700 harus kurang. Saya bingung. Jadi gitu, saya harus gimana Kak sekarang? Apakah saya harus berhenti ngekos atau saya bertahan di situ? Terima kasih Kak. Baik, apakah dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau Saya mau nanya dulu. Saya nanya dulu. Nah, kan ngekos itu rumahnya di mana ya? Kalau boleh tahu. Saya jauh rumahnya sekitar 3 jaman ke 3 jam. lokasi ke lokasi Syuting. kosan. Ya, boleh sih ya. Jadi tanggapan saya itu saya itu merasa bingung ya, pengen diteruskan atau tidak. Nah, sedangkan rumahnya itu jauh gitu ya dari kampus. Nah, terus kendalanya juga itu apa namanya, tempatnya sepi itu, nggak ada orang gitu ya untuk saat ini, soalnya pada KKN sama magang ya. Nah, menurut saya nih ya, kalau misalkan emang nggak betah gitu, lebih baik pindah aja, walaupun tapi kalau udah tanggung segini ya udah nggak beberapa minggu lagi kan pulang gitu ya, misalnya udah mau liburan. Kalau
menurut saya sih lanjutin aja gitu kan, sebentar lagi juga mau liburan. Nah, ditunggu aja, ditunggu sabar gitu kan. Nanti kalau misalnya mau memulai semester baru, nah baru cari kosan yang lain gitu, yang sekiranya enak gitu buat ditempati. Kalau misalnya sekarang kan eh, lagi keadaannya sendiri itu, terus bayar kosannya kan juga gede kan, ya 1.700.000 gitu sebulan, bukan uang yang kecil gitu. Jadi mendingan kalau menurut saya nanti saja ininya apa namanya pindahnya, kan bentar lagi juga kan keluar nih, mau ada liburan. Jadi nanti dulu gitu, sabar dulu ya. Mulai ini udah dibayar kan tadinya? Udah, tapi mau habis. Mau habis tanggal berapa itu? Tanggal 12. Oh berarti bentar lagi ya. Iya. Tapi kita juga bentar lagi kan, tinggal 2 minggu lagi ininya apa namanya UASnya gitu loh. Jadi tunggu aja gitu sampai libur selesai, nanti baru Sherly pulang gitu loh. Terus pas mau masuk semester baru gitu, silakan mencari kosan yang baru gitu, yang enak ditempati, yang suasananya enggak sepi gitu, yang kayak di kebun gitu ya kan. Nah, jadinya begitu menurut saya ini. Aku ingin tanya, itu kan kosan kan artinya di samping kamar itu ada orangnya kan? Itu semester berapa kalau tahu? Semua hati. Hati semua berarti posisinya pada pergi semua. Iya. Jadi kamu di sini benar sendirian dan tidak ada teman di sampingnya juga ya? Kalau menurut saya lebih baik Sherly itu tadi apa biasanya tanggal berapa? 13. Sekarang tanggal 13 ya, hari lagi berarti ya. Sedangkan kita kuliah kan masih 2 minggu. Menurut saya solusinya tuh kamu berhenti dari situ, terus kamu mending numpang sama teman kamu, apa tuh menumpang itu Boleh. siapapun itu. Gabung deh. Apalagi kan kita ke kampus kan cuma dalam 2 minggu ini kan mau libur, cuma kampus juga cuma beberapa hari doang gitu tuh, nggak full gitu. Kayaknya sehari doang ya gitu. Sehari doang paling beberapa hari gitu. Benar. Oh gitu. Iya, kalau normal mah ini tuh online. Adiksi orang. Master 3. Aku mau pendidikan. Aku rugi. Saya tadi kemarin di grup kelas aku katanya yang mau ikut ke kosan namanya Mbak Senaknya, katanya biar sendirian soalnya teman-temannya juga sama kayak kamu KKN. Mending kamu numpang. Iya. Saya kalau numpang di Balkis gimana ya? Soalnya kan kosannya jadi jauh. Oh gimana? Kalau di sini Sukawan. Gimana? Sebelum Bukan. Ada warga itu warga biru. Ya udah kan dia nggak bawa motor. Itu ada warga biru. Numpang. Si Balasnya mah si Balasnya juga nggak bawa motor. Asrama aja. Ih, sebelum Sukawan belok kan gitu loh. Berarti di sebelah kirinya ada warteg. Kamu tinggal numpang di situ. Ini menanggapi cerita dari saya tadi. Jadi benar ya apa yang dikatakan mau usaha di sana. Nah katanya kalau misalnya udah libur semester itu mendingan pindah dari situ lagi, cari yang lebih nyaman lingkungannya, terus cari juga orang yang emang tetap dia tuh gak KKN, jadi mending sama yang satu semester aja gitu bersama-sama, biar kamu gak ngerasa sendirian lagi. Aku boleh tanya, kamu punya pacar gak? Gini aja. Dan itu dari tadi ini begini aja gitu. Silakan. Oke, baik ya. Coba saya apa namanya teh ingin mendengarkan dari Nadia. Oke, izin menambahkan juga dan kata teman-teman semuanya, mending nanti setelah apa sih namanya, setelah puas nih cari kawasan baru, terus kalau misalnya punya teman, ajak aja teman, tapi yang benar-benar saya bikin nyaman gitu, biar nggak bakal ada cekcok gitu. Siapa lagi? Apakah ada yang mau menyanggah? Ada menanggap? Ya menurut saya
benar tadi kayak teman-teman gitu loh. Jadi cari emang teman-temannya buat cari nyaman, terus buat berkepanjangan juga di situnya biar tetap sama-sama gitu. Cari yang emang satu semester gitu. Kalau enggak yang di bawahnya juga nggak apa-apa gitu kan. Tetap aja nantinya makan kedepannya pasti tetap sama-sama ya. Nah, jadi menurut saya itu emang sementara tuh berhenti dulu gitu. Kan bentar lagi nih mau bayar kosan gitu. Terus sementara emang mending numpang, kalau enggak cari emang kosan yang lebih murah dulu gitu sementara gitu kan ya, biar pembayaran juga kan nggak banyak gitu. Terus sendiri juga kan, kalau misalnya emang mempunyai teman ataupun kerabat gitu di daerah sini gitu, numpang dulu aja gitu. Kalau nggak ikut ngekos di situ dulu buat 1 bulan yang ini gitu. Jadi nanti pas liburan kan pulang gitu. Nanti kalau misalnya mau tahun pelajaran yang baru, semester baru cari yang kosannya yang enak, ditempati gitu. Terus ada teman-temannya juga gitu yang membuat biar sama-sama terus gitu. Jadi biar enggak sendirian gitu. Apalagi kalau tempatnya kan emang sunyi gitu. Nah itu nggak boleh itu kalau sendirian itu, nggak enak gitu. Iya, takutnya diculik atau enggak apa gitu kan. Saya khawatir gitu. Jadi yang mendingan cari tempat yang emang rame gitu lingkungannya gitu, biar buat bisa ngobrol gitu. Terus kalau itu juga kalau sendiri ya, kalau emang ada temennya mah mungkin kalau di tempat kosan yang agak sepi juga nggak apa-apa gitu, masih ada orang gitu buat ditemenin. Jadinya menurut saya tuh emang gitu harus cari kosan yang lebih ramai lagi. Baik, apakah dari teman-teman ada yang memiliki permasalahan yang sama seperti Sherly? Apakah ada yang mau bercerita? Saya kan saya juga pernah ngekos ya sama kayak Sherly waktu SMA dulu gitu. Jadi saya juga pernah ngerasain gitu gimana susahnya hidup di kosan gitu ya. Jadi waktu saya tuh dulu tuh ngekosnya itu berlima tuh sama orang-orang yang di kampung saya dulu ya, itu berlima. Nah itu waktu dulu tuh masih murah kosnya, sebulan itu 1 orang 200.000 gitu ya. Nah jadi waktu saya ngekos di situ sudah dapat beberapa bulan tuh, teman-teman saya tuh pada keluar gitu loh, ada yang mondok, ada yang pindah sekolah juga gitu, ada yang ngekos pindah kosan gitu. Nah kan saya tuh tinggal 3 orang kalau nggak salah di situ di kosan itu ya. Nah itu kan gimana ya, suasananya jadi nambah sunyi gitu loh. Kan biasanya waktu berlima tuh kan rame-rame gitu, main apa gitu, main game atau enggak apa gitu rame-rame. Jadi pas yang 2 orang ini keluar gitu, suasananya jadi sepi banget gitu loh. Ya ada gitu ngobrol dikit-dikit, macam-macam dikit, cuman enggak sebareng-bareng dulu gitu loh. Emang orang yang keluarnya itu yang biasanya ngecairin suasana gitu loh. Jadinya kadang sepi gitu. Terus pas udah dapat beberapa bulan juga, 1 orang lagi nih pindah dia ke pondok pesantren. Nah terus saya tinggal berdua sama teman saya gitu. Nah karena tempatnya kurang nyaman ya kalau menurut saya itu, terus kami memutuskan untuk pindah gitu. Nah di situ ada teman saya juga satu lagi tuh yang pengen ngekos, yang tadinya mau keluar. Nah jadinya bertiga gitu balik lagi. Nah setelah itu ngekos kami tuh bertiga di situ, dapat berapa bulan tuh ya, kurang lebih mungkin 3 bulan gitu. Nah terus teman saya itu yang satunya lagi itu punya kerabat di daerah situ, jadi dia malah ikut gitu sama kerabatnya itu, sama saudara-saudaranya. Nah otomatis kami berdua lagi gitu loh. Jadinya terus lama-kelamaan kita masih jalin pondok gitu ya, biasa ngobrol-ngobrol apa-apa gitu. Terus karena apa ya namanya, teman saya juga mau pindah gitu ya, ada saya mau ini lagi, mau ikut teman saya yang mondok gitu. Jadi akhirnya saya mondok di situ, di daerah situ. Nah setelah ngekos itu teman
juga teman saya juga itu keluar ya. Nah saya ngekos juga di situ, mondok juga di daerah situ. Nah sudah beberapa selang waktu gitu, berapa bulan tuh ya, sekitar 4 bulan mungkin ya. Nah itu ada covid tuh, waktu dulu tuh covid. Ini cerita dulu ya, cerita yang waktu masa-masanya covid gitu lah. Jadi ada covid tuh di situ, jadi otomatis kami dipulangkan tuh ya. Soalnya takutnya nular gitu, takut terjangkit penyakit, jadi pulang tuh semuanya gitu. Dari pondok dibubarkan biar enggak ini, jadi di karantina gitu kitanya. Jadi sekolah pun ini online gitu loh, jadi nggak masuk lagi. Nah, jadi permasalahan saya itu emang begitu, hampir sama kayak Shirley, rasa kesunyiannya itu loh. Yang maksud saya itu intinya dari cerita saya itu sunyi gitu. Terus saya emang nggak ada teman-teman saya yang pada keluar gitu, jadinya mungkin permasalahannya bisa diselesaikan gitu bareng-bareng. Jadi saya juga pernah merasakan di di kosan. Baik, dari teman-teman apakah ada yang mau menyanggah atau ada yang mau menanggapi? Iya deh. Mau nanya, Ya, silakan. itu setelah itu akhirnya kamu kemana, menetapnya di mana? Kan akhirnya itu kan online tuh berkepanjangan. Nah saya di rumah itu pulang. Yang lain juga teman-teman saya juga pada pulang. Sampai lulus? Iya sampai lulus. Saya kan lulusan corona gitu. Oh, Sama ya. Iya. boleh. Mau nanya kan Iya. waktu kamu juga kan ngerasain itu kesunyian itu kan. Nah itu tuh apa yang kamu lakuin? Ya saya mencari hal-hal baru gitu. Kan di situ juga ada teman-teman yang lain gitu, yang dari Man juga ngekos di situ itu. Kadang saya samperin di situ, kadang ngobrol gitu, main ludo dulu gitu ya, main apa yang lain gitu. Terus ya gitu ngajak teman saya yang satu kamar juga gitu biar rame-rame gitu kan. Emang cewek kan beda ya, perlakuan kosannya gimana gitu, maksudnya tetap di kosan itu kayak gimana. Cuman kalau saya itu kan cowok gitu, jadi iya banyak main-main kemana-mana gitu sama siapa gitu, jadi mungkin beda gitu. Itu kamu kan teman kamu ada yang mondok ya? Kamu kenapa tidak memilih untuk ikut mondok itu? Ya emang dari awal tuh saya kurang ya mondok tuh, jadi pengen kos itu pengen bebas ya, biasa namanya juga masih muda. Sekarang menjadi mondok. Ya sekarang mondok Bapak. ya teman dikit. Apa kata kamu temenan sama aku? Enggak lah, dari awal kayak emang sih sebenarnya dari awal tuh mau ngampus di sini juga, mau ngekos sama teman saya yang di Untirta. Cuman ya sampai sekarang masih online, saya juga nggak tahu gimana. Emang tempat kamu yang di Untir itu soalnya? Iya masih. Itu semester berapa? Bukan, teman saya yang semester 6. Kok tahu ya? Jadi kayak Ya maksudnya gitu, jadi gimana ya, mau dia juga online gitu. Orangnya nggak full sih, kadang bolak-balik gitu loh, bolak-balik ngampus gitu, hari ini gitu kampus, besoknya online gitu ya, terus kampus juga kampus lagi gitu. Nah jadinya gimana ya, ngekosnya juga belum netap gitu. Saya juga teman ada dari Untirta juga, dia ngekos, cuman saya terlanjur udah mondok gitu loh, udah mondok duluan, dianya baru ngekos gitu. Jadinya ya udah tanggung lah gitu di pondok. Di pondok juga ya lumayan enak sih, lumayan asik juga, terus tempatnya juga rame sama bebas juga gitu, nggak terlalu dikekang gitu sama peraturan, jadinya ya merasa enjoy aja gitu, mau ngelakuin hal-hal di luar juga nggak apa-apa gitu. Cuman nggak boleh melewati batas terlalu malam gitu, terus jangan sering-sering gitu. Kalau di pondok saya kan kayak gitu peraturannya. Jadi ya udah gitu, mau ngekos juga teman saya yang di Untirtanya itu jauh gitu kan ngekosnya, jadi yaudahlah di sini aja di pondok gitu, lebih dekat, terus ada teman sekelas juga gitu, jadi nggak ada sunyi-sunyian gitu, masih bisa ada teman-teman ngobrol. Udah mah di pondok juga kan banyak teman-teman yang baru gitu. kan kalau misalnya di Komong pasti biayanya lebih murah ya daripada Iya. di kosan. Nah itu tolong dong kasih tips biar saya bisa ikut mondok juga. Ya
Sally mau dong. Enggak. Oh, jadi Jangan Sally, dulu. ya dulu ya. Sally itu emang jiwa-jiwanya bukan montok ya berarti ya. Emang jiwa-jiwanya bebas ingin mandiri gitu ya. Ya, susah nih. Berapa dulu? Penyimpulan. 35. Nah, udah cerita saya. Aku ya punya Kesimpulannya gimana? gimana? Dulu, Saran dari bilang kamu dulu. dulu. Saran dari kamu. Saran dari kamu, terus kesimpulan. Kayak isi waktu luang kamu itu dengan apa gitu ya, masak. Dan kamu tuh nggak ngerasa Ke Sally ya? Ya. Iya, susah. Ya kakak tanya yang apa ya di mana? Jadi kan tadi kan di sini ngerasa kesepian gitu tuh. Langsung. Nah, di Saran dari saya. Ya bukan hanya ini dulu ya, apa Cari namanya? sesuatu Apakah yang udah produktif. ada gambaran gitu? Iya, bagaimana Serdi dari solusi yang telah dikasih, Iya. apakah bisa mengatasinya? Nah, baru yang Kamu coach saran. ngomong. Silakan. Baik. Bagaimana Sherly? Apakah udah ada gambaran dari solusi dari teman-teman yang tadi? Sudah, terima kasih teman-teman. Terus apa lagi? Kamu kasih ini sarannya. Ya, saran dari saya ya, sama sih kayak yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Jadi permasalahan kamu tuh sekarang tuh jadi kayak ngerasa bingung sama sepi ya, sepi dan di kosan apa karena lingkungan kosan kamu. Nah kan apa namanya teh? Apa ya? Ayo Kita boleh. bukan kerjaan. Apa namanya ya? Udah langsung tanya ke tahu. Jadi cari hal-hal yang produktif gitu untuk ya, Yang seperti belajar. iya seperti belajar memasak gitu. Bukan, Oh, iya. Bagi baju nih. Bentar, sudah bisa tenang lagi ya. Ya baik, saran dari saya tuh ya, kalau misalkan kamu hari-hari kan kalau misalkan kamu pulangnya 1 minggu sekali kan. Iya. Nah, kalau misalkan hari-hari ngampus tapi di kampus tuh udah gak ada MK. Jadi saran saya tuh kamu tuh kalau misalnya nggak mau ngerasa kesepian di kampus tuh kamu harus mengisi waktu kamu buat kayak kamu tuh harus produktif, kayak kamu kayak ya bikin apa gitu di kosan tuh. Terus kayak kalau misalkan nggak gitu juga kamu harus kayak memasak atau membaca buku apa gimana ya, pokoknya mah waktu luang kamu tuh harus diisi dengan hal-hal yang positif ya. Terus ya gitu sih saran dari saya, segitu aja ya. Terima kasih Kak. Udah ditutup aja ya kan nggak pakai kesimpulan juga. Teman-teman Takutnya nggak cukup belum nih. Kan harus dipotong. Jadi teman-teman, apakah kita akan menjalankan konseling kelompok lagi pada selanjutnya? Oke, baik. Di sini apakah teman-teman kita semua akan melakukan konseling kelompok lagi? Ya mau, boleh. Jika mau kapan? Oke, baik ya. Minggu depan kita akan melakukan konseling kelompok lagi. Baik, sekian pada pertemuan pada konseling kelompok pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.